Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Afisa dengan NIM 2383120138 dari kelas THS 6D. Di sini saya akan memaparkan materi terkait qawaid fikih asasiyah 5, kaidah al-adah muhakamah, dalil dan kaidah turunannya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kaidah fikih ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Oto Bustomi LCMAG. Baik, untuk materi yang pertama itu ada definisi dari kaidah al-adah muhakamah. Jadi secara etimologi, al-adah itu diambil dari kata al-aud atau al-mu'adah yang berarti mengulang. Sedangkan secara terminologi, al-adah adalah kecenderungan pengulangan objek tunggal atau alternatif dari objek pekerjaan yang dimaksud, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Kemudian ditentukan menjadi umum dan sederhana berdasarkan pengulangan itu, karena latihan seperti itu ditanamkan dan hampir menjadi pribadi bagi pelakunya. Kemudian dalam pengertian dan substansi yang sama terdapat istilah lain dari al-adah yaitu urf. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh manusia. Sedangkan menurut istilah, ulama usul fikih mendefinisikan urf sebagai suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Adapun kata muhakamah secara etimologi adalah masdar dari lafaz hakama yuhakimu muhakamah yang berarti menjadikannya sebagai hukum. Sedangkan secara terminologi muhakamah adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Nah, dari definisi-definisi tadi dapat disimpulkan bahwa kaidah al-adah muhakamah adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum. Di materi yang kedua itu ada landasan hukum kaidah al-adah muhakamah. Nah, untuk landasan hukum kaidah ini terdapat dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Adapun dalam Al-Quran itu diantaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan 233, kemudian surat An-Nisa ayat 19, surat Al-Maidah ayat 89, dan surat Al-A'raf ayat 199. Adapun dalam hadis itu diantaranya disebutkan ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau kebiasaan yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang lain menyebutkan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah. Apa yang pandang tidak baik oleh kaum muslimin maka tidak baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian dalam ijma, mazhab Syafi'i menerima adat sebagai hujah dalam masalah yang tidak dijelaskan oleh nas. Al-Sarakhsi menyatakan bahwa adat yang kuat dan tidak menyelisih syariat dapat menjadi dasar dalam penetapan hukum. Selanjutnya itu ada mazhab Maliki yang menjadikan adat sebagai sumber hukum independen. Malik bin Anas sebagai pendiri dari mazhab ini sering menggunakan amal ahlul al-Madinah atau praktik penduduk Madinah sebagai landasan hukum karena ia mencerminkan kebiasaan yang terus hidup dan diwariskan secara turun-menurun. Kemudian ada dari mazhab Syafi'i. Meskipun lebih berhati-hati, ulama Syafi'i seperti Imam Al-Suyuti tetap mengakui fungsi adat melalui kaidah-kaidah cabang yang disusun dalam Al-Asbah wa Al-Nazair. Ia mencantumkan al-adah muhakamah sebagai salah satu dari 5 kaidah besar fikih. Kemudian yang terakhir ada dari mazhab Hambali menerima penggunaan adat dalam hukum. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menunjukkan bahwa akad yang tidak disebutkan syaratnya secara eksplisit bisa dikaitkan oleh adat yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya dalam qiyas di mana banyak hukum Islam mengakomodasi kebiasaan pra-Islam seperti perjanjian salam, istisna, mudorobah, dan transaksi antara kurma basah yang belum dipetik dengan kurma matang atau araya. Kemudian kebiasaan berperan penting dalam memahami agama karena kenabian dan mukjizat diketahui melalui hal-hal yang melampaui kebiasaan. Dan untuk penetapan hukum berbasis adat itu tidak berdiri sendiri, tetapi mengacu pada metodologi hukum yang diakui seperti ijma. Selain itu, hukum seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Di materi ketiga itu ada jenis dan syarat penggunaan kaidah al-adah muhakamah. Nah, berdasarkan keabsahannya, adah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu adah yang sahih dan adah yang fasid. Berdasarkan sifatnya, adah terbagi menjadi dua juga,
yaitu ada qauli dan ada amali. Kemudian berdasarkan ruang lingkupnya ada juga terbagi menjadi dua, yaitu ada am dan ada khas. Nah, jumhur ulama sendiri hanya menggunakan adah yang sahih sebagai dasar hujah, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan nas. Adapun kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar adat tersebut diterima sebagai yang mengikat, yaitu yang pertama, adat tersebut harus bersifat umum dan berlaku luas. Kedua, adat tersebut harus berlangsung secara terus-menerus dan konsisten. Yang ketiga, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i. Yang keempat, adat tersebut harus mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan. Yang kelima, adat tersebut harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dan yang terakhir, tidak ada lafaz dari pelaku adat yang bertentangan dengan adat tersebut. Di materi yang terakhir ada kaidah turunan dan contoh kaidah al-adah muhakamah. Yang pertama, isti'malun nasi hujjatun yajibul amalu biha. Artinya, apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan. Contohnya di Indonesia, mahar seperti seperangkat alat sholat atau emas itu tetap sah karena sesuai syariat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Yang kedua, innama ta'tabarul adatu idza turadat aw ghalabat. Artinya, adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Contohnya dalam jual beli, kesepakatan melalui label harga tanpa ijab qabul lisan tetap sah karena telah menjadi kebiasaan umum yang diakui syariat. Yang ketiga, al-ma'rufu bainat tajari kal masyruti bainahum. Artinya sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Contohnya, pembayaran kepada distributor 30 hari setelah barang diterima dapat dianggap sah meskipun tidak tertulis karena telah menjadi kebiasaan yang dikenal dan diterima dalam praktik dagang. Yang keempat, al-mumtani'u adatan kal-mumtani'u hakikotan. Artinya sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Contohnya, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan tanpa kesalahan penjual, maka kewajiban menyerahkannya gugur karena pelaksanaannya menjadi mustahil. Yang kelima, al-hakikotu tatsruku bidalalatil adati. Artinya arti hakiki atau yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Contohnya, frasa rumah beserta isinya umumnya ditafsirkan mencakup perabot rumah tangga, bukan seluruh barang pribadi sesuai kebiasaan yang berlaku. Kemudian yang keenam, al-idnul urfiyyu kal-idnil lafdiyya. Artinya, pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Contohnya, anak yang terbiasa memakai kendaraan orang tua tanpa larangan dianggap telah mendapatkan izin berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Yang ketujuh, al-ibratu lil ghalibi syai'i la linnadiri. Artinya yang diakui adalah mayoritas dan umum, bukan minoritas dan jarang. Contohnya, tradisi mintoni di masyarakat Jawa dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat dan telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Kemudian yang ke-8, at-ta'yinu bil urfi bini bin naso. Artinya, ketentuan berdasarkan tradisi sama halnya dengan ketentuan berdasarkan pernyataan tegas. Contohnya, rumah sewaan umumnya dianggap untuk tempat tinggal, bukan untuk tempat usaha. Jika terjadi sengketa, maka yang dimenangkan adalah pihak yang sejalan dengan aturan tradisi. Yang ke-9, al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Artinya sesuatu yang diketahui secara umum hukumnya sama seperti ketentuan yang disyaratkan. Contohnya, dalam transaksi di Indonesia, mata uang yang dimaksud secara otomatis adalah rupiah berdasarkan kebiasaan, kecuali disepakati menggunakan mata uang yang lain. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 itu la yungkaru taqwairul ahkami bitaqwairil azmani. Artinya tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu. Contohnya, pencatatan nikah di KUA kini menjadi kewajiban karena kebutuhan administrasi dan ketertiban hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.